Halo semuanya, saya Fadila Auliani. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi. Di video ini, kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering banget jadi masalah kita sebagai mahasiswa, cara mengelola waktu di era digital. Zaman sekarang serba cepat, serba online, dan serba notifikasi. Kalau nggak dikontrol, waktu bisa habis begitu saja tanpa kita sadar. Yuk, kita bahas gimana caranya biar hidup kita lebih teratur dan produktif. Mari kita pahami mengapa kita harus mengelola waktu di era digital. Di era digital, sebenarnya teknologi itu memudahkan kita. Tapi di saat yang sama, teknologi juga bisa bikin kita kewalahan. Notifikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, email, kelas online, tugas kuliah, semuanya numpuk dalam satu perangkat. Akhirnya, kita gampang terdistraksi dan jadi sulit fokus. Kadang kita cuma mau cek HP sebentar. Tahu-tahu udah 1 jam scroll TikTok. Atau niatnya mau buka laptop buat ngerjain tugas, tapi malah ke distract buka YouTube dulu. Ini hal yang wajar, tapi kalau dibiarkan, bisa membuat waktu kita berantakan. Nah, manajemen waktu itu penting banget karena bisa membantu kita membagi energi, fokus, dan waktu sesuai prioritas. Bukan soal sibuk, tapi gimana caranya kita bisa tetap produktif tanpa stres, tanpa ngerasa dikejar-kejar tugas. Apalagi sebagai mahasiswa, hidup kita penuh jadwal. Kuliah, tugas, organisasi, kerja part-time, bahkan istirahat pun butuh dijadwalkan. Tantangan terbesar kita sebenarnya bukan tugasnya, tapi distraksinya. Contohnya, notifikasi yang terus muncul. Sering multitasking padahal otak kita nggak didesain untuk itu. Screen time yang makin lama, kebiasaan menunda karena hiburan digital terlalu gampang diakses. Kalau kita nggak punya sistem yang jelas, lama-lama kita cuma sibuk tapi nggak benar-benar produktif. Sekarang kita masuk ke cara praktis mengelola waktu di era digital. Tips ini bisa langsung kamu terapkan. 1. Gunakan metode to-do list digital. Bisa pakai Google Keep, Notion, atau Todoist. Tulis semua yang harus dikerjakan biar nggak numpuk di kepala. 2. Terapkan metode prioritas. Bedakan mana yang penting dan mana yang cuma mendesak. Gunakan metode Eisenhower Matrix. Penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. 3. Kurangi distraksi digital. Matikan notifikasi yang tidak penting. Atur waktu khusus buat cek sosmed. Misalnya 15 menit setelah selesai belajar. 4. Gunakan teknik Pomodoro. Belajar fokus 25 menit, istirahat 5 menit. Ulangi 3-4 kali. Ini membantu otak tetap segar dan tidak cepat bosan, Mai. Gunakan bantuan AI sebagai alat pendukung. ChatGPT bisa bantu bikin jadwal belajar, merangkum materi kuliah, hingga bikin template manajemen waktu. Suno bisa dipakai buat musik fokus. AI Planner bisa bantu susun timeline aktivitas harian kamu. AI bukan untuk menggantikan kita, tapi bisa jadi alat yang bikin proses lebih cepat dan lebih terarah. Selain teknik tadi, kita juga perlu membangun kebiasaan digital yang sehat. Misalnya, tidur cukup, menghindari multitasking, konsumsi konten yang bermanfaat, dan memberikan batasan pada diri sendiri terhadap gadget. Ingat, manajemen waktu bukan hanya tentang mengatur jadwal, tapi mengatur hidup kita agar lebih seimbang. Dalam pembuatan video edukasi ini, saya menggunakan Artificial Intelligence sebagai kolaborator yang membantu proses kreatif secara menyeluruh. AI tidak menggantikan peran saya sebagai pembuat konten, tetapi berfungsi sebagai alat pendukung untuk menghasilkan karya yang lebih informatif, efisien, dan berkualitas. ChatGPT saya gunakan untuk menyusun naskah video, mengembangkan alur cerita, serta memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami. Alat seperti CapCut membantu saya membuat video visual yang estetis dan relevan, sementara Suno menghasilkan musik latar yang lembut agar video tetap nyaman ditonton. Dengan memanfaatkan berbagai tools AI ini, saya belajar bahwa AI dapat menjadi mitra kreatif yang sangat kuat selama digunakan dengan etis. Dalam proyek ini, saya memastikan seluruh output AI hanya berfungsi sebagai pendukung. Saya tetap mengembangkan ide, serta konsep kontennya secara mandiri. Itulah beberapa cara mengelola waktu di era digital. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa lebih sadar dalam menggunakan teknologi dan lebih terarah dalam mengatur waktumu. Saya Fadila Auliani. Ingat, teknologi itu alat, kitalah yang mengendalikan, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah menonton. Semangat jadi mahasiswa produktif, dan tetap jaga kesehatan mentalmu juga.